Siapapun pelaku penembakan, Malaysia harus menyelidiki kasus ini. 5 orang saudara kita, pekerja migran Indonesia, lagi-lagi menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan di perairan Tanjung Malaysia. Ini bukan hanya soal kasus hukum atau hubungan diplomatik. Ini soal kemanusiaan. Ini soal kehormatan bangsa. Kita tentu marah mendengar peristiwa ini. Dan kita ingin mendukung pemerintah Indonesia untuk segera mengirimkan nota diplomatik protes atas peristiwa kekejaman dan kebiadaban tersebut. Tidak sedikit mereka yang menjadi korban kekerasan verbal, dihinakan, disebut indon oleh petugas-petugas di detensi Malaysia, dan bahkan lebih mengerikan, harta kekayaan mereka disita dan tidak pernah dikembalikan kepada para pekerja kita. Tuntut pemerintah Malaysia untuk melakukan pengusutan dan juga proses hukum agar pekerja migran kita mendapatkan keadilan. Ini betapa semena-menanya, betapa arogannya ya pasukan kalian ya, orang-orang Malaysia ya, negara Malaysia yang memperlakukan begitu kejinya, begitu kejamnya yang melakukan itu kepada warga negara Indonesia. Jadi begini teman-teman, ini kita beralih dari sepak bola ke kasus antara Indonesia dan Malaysia, di mana ada 5 pekerja migran kita yang didor oleh aparat Malaysia. 1 orang meninggal dan 4 lainnya luka-luka. Ini menjadi isu yang lagi hangat hari ini teman-teman. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, aparat Malaysia telah bertindak sangat berlebihan terhadap buruh migran Indonesia. Apapun masalahnya teman-teman, dengan cara kekerasan itu tidak dibenarkan. Pemerintah harus mengusut ini secara tuntas ya, dan pemerintah Malaysia harus menghukum tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat mereka. Insiden ini menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kita sebagai sebuah bangsa yang semestinya hadir melindungi setiap warga negaranya. Yang lebih memilukan lagi, ini bukan kali pertama PMI menghadapi tragedi seperti ini. Sejak 2005, tercatat setidaknya sudah 75 orang PMI kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan serupa. Bagi saya, angka ini bukan sekedar angka statistik. Di baliknya ada cerita manusia, ada mimpi yang terenggut, dan ada keluarga yang hancur. Pekerja migran bukan hanya pahlawan bagi keluarganya, tetapi juga bagi negara ini. Mereka menyumbang devisa, menopang perekonomian, dan menunjukkan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia. Namun, mengapa kisah mereka selalu dirundung tragedi? Mengapa perlindungan terhadap mereka seringkali terkesan setengah hati? Kepada pemerintah Indonesia, kami berharap agar kasus penembakan ini tidak berlalu begitu saja. Ini adalah ujian bagi komitmen kita sebagai bangsa. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas, melakukan investigasi menyeluruh, dan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi harus bergerak cepat dan tangguh. Tegaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa kekerasan terhadap PMI adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Lebih dari itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan maksimal, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun saat kembali ke tanah air. Perlindungan ini harus mencakup pendampingan hukum, pengawasan ketat terhadap agensi penyalur tenaga kerja, hingga penguatan peran konsulat dalam mendampingi mereka yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem perlindungan PMI secara keseluruhan. Jangan ada lagi PMI yang terpaksa bekerja secara ilegal karena kurangnya akses informasi dan peluang kerja yang aman. Jangan ada lagi PMI yang harus hidup dalam ketakutan di negeri orang tanpa perlindungan yang memadai. Negara ini memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya, dimanapun mereka berada. Ketika PMI berjuang melawan kesulitan demi keluarga dan bangsanya, maka bangsa ini juga harus berdiri tegak di belakang mereka, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan keadilan ditegakkan. Kepada para pemimpin Indonesia, kita tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang, tetapi kita dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Ini bukan hanya soal kasus hukum atau hubungan diplomatik. Ini soal kemanusiaan. Ini soal kehormatan bangsa. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang melindungi rakyatnya, negara yang tidak membiarkan warganya menjadi korban tanpa perlindungan. Kami menanti langkah nyata, bukan sekedar pernyataan. Usut tuntas penembakan ini. Berikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Lindungi PMI, pahlawan devisa kita, yang telah berkorban demi kehidupan yang lebih baik. Thank you. Sobat migran, kita baru saja mendengar berita duka 1 pekerja migran Indonesia meninggal, kemudian 1 dalam keadaan kritis dan 3 sedang dalam perawatan rumah sakit di Malaysia.
5 pekerja migran kita itu mengalami penembakan yang dilakukan oleh marinir Malaysia. Kita tentu marah mendengar peristiwa ini. Dan kita ingin mendukung pemerintah Indonesia untuk segera mengirimkan nota diplomatik protes atas peristiwa kekejaman dan kebiadaban tersebut. Nota protes juga kita tuntut agar Malaysia melakukan pengusutan dan mengambil tindakan-tindakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bicara Malaysia, bukan hanya kekerasan dan kekejaman yang kita dengar beritanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tapi dari dulu kita sering mendengar cerita-cerita pilu pekerja. Udah terlalu sering Contoh ini Malaysia misalnya, berbuat seperti itu. Mereka yang dianggap ilegal keberadaannya di Malaysia kemudian dirazia oleh aparat Malaysia, melewati proses hukum, ditahan di detensi-detensi milik Malaysia. Tidak sedikit mereka yang menjadi korban kekerasan verbal, dihinakan, disebut indon oleh petugas-petugas di detensi Malaysia. Dan bahkan lebih mengerikan, harta kekayaan mereka disita dan tidak pernah dikembalikan kepada para pekerja kita. Handphone, emas, baik cincin, kalung, bahkan juga uang yang mereka pegang itu disita oleh petugas-petugas detensi Malaysia. Belum lagi cerita-cerita tentang banyaknya pekerja migran kita yang ilegal yang ada di Malaysia. Sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tapi juga ada pihak-pihak dan oknum di Malaysia yang menginginkan orang-orang kita datang ke Malaysia secara ilegal. Ini modus. Agar apa? Agar para pekerja kita yang datang ilegal ke Malaysia dijadikan sebagai alat sandera, agar mereka bisa dibayar dengan upah yang sangat murah. Inilah kejahatan dan berbagai eksploitasi kepada para pekerja migran kita. Sekali lagi terkait berita duka yang dialami oleh pekerja migran kita, 1 meninggal, kemudian 1 dalam keadaan kritis, dan 3 masih dalam perawatan di rumah sakit di Malaysia. Kita inginkan dan kita dukung pemerintah Indonesia segera kirim nota diplomatik, layangkan protes keras kepada pemerintah Malaysia, tuntut pemerintah Malaysia untuk melakukan pengusutan dan juga proses hukum agar pekerja migran kita mendapatkan keadilan. Bravo pekerja migran Indonesia, salam sehat dan tetap semangat, salam merah putih bendera kita bersama. Jangan pernah merasa kalah dan jangan pernah menyerah. Mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas. Kekuatan berlebihan. Wakil Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia Ibu Kristiani Aryani meminta kepada pihak kerajaan Malaysia untuk mengusut tuntas berita ini di mana 5 warga negara Indonesia yang seorang ditembak meninggal, 4 orang sedang dirawat Saya nggak tahu kenapa perempuan ini ngakunya orang Indonesia, tetapi selalu saja membela tingkah pola Malaysia. Nggak tahu kenapa wanita ini maunya apa gitu. Kadang-kadang saya gedek juga ngelihat wanita ini. Bukannya berempati, simpati, selalu menyalahkan negaranya sendiri. Ada apa dengan wanita ini? Begini 5 orang ini diduga meninggalkan Malaysia ini secara ilegal Apapun itu. Mana kita tahu 2024 kerajaan Malaysia dah memberikan kesempatan kepada pekerja-pekerja ilegal Indonesia dan negara lainnya kembali ke negara asal dengan membayar kompaun 500. Tapi yang 5 orang ini mereka meninggalkan negara ini dengan cara tidak membayar kompaun Lalu ditangkaplah mereka Mereka melakukan perlawanan sehingga terjadilah penembakan itu. Jadi jangan katakan ini serangan Selidiki dulu berita ini Setiap negara mempunyai undang-undang, apalagi kalau ada penceroboh memasuki atau meninggalkan negara mereka Pekerja migran Indonesia tewas ditembak oleh otoritas maritim Malaysia. Berita ini sekarang sedang hangat diberitakan di Indonesia Tapi sayangnya kadang-kadang judul berita ini 5 pekerja migran tewas, padahal yang meninggal 1 orang Yang kena tembak 1 orang, 4 lagi kritis. Satu bilangnya, kita semua bilang 1. Program repatriasi dah habis. Kerajaan Malaysia dah bagi pengampunan dialu-alukan pekerja ilegal Indonesia yang kosong segera bayar kompaun sebanyak 500 untuk balik ke Indonesia. Ini 5 orang ni diduga meninggalkan negara Malaysia Kenapa kau tinggalkan negara ini secara ilegal? Padahal kerajaan Malaysia dah bagi kesempatan untuk orang-orang Indonesia yang kosong untuk pulang ke Indonesia tanpa dihukum Jadi berita ni jangan menyalahkan sebelah pihak aja, selidiki. Saya izin mengutip video kamu di TikTok karena konten kamu nggak bisa saya stitch di sini kukurin. Gantung pisang. Yang kami permasalahkan di Indonesia ini adalah tindakan berlebih-lebihan Nah, para itu. penjaga pantai Malaysia.
ya terhadap warga negara Indonesia. Mereka ini bukan ingin menyelundupkan sesuatu ke negara Malaysia atau masuk ke Malaysia secara ilegal, ya. Mereka ini memang pekerja imigran yang tidak memiliki dokumen. Mereka mau pulang ke Indonesia, keluar dari wilayah hukum Malaysia. Kami tahu memang di Malaysia ada program, ya, repatriasi pulang dengan cara-cara yang betul, harus mendaftar dan harus bayar dendanya, ya. Apakah demi uang RM500 satu orang kali 6 orang RM3.000, apakah perbuatan ini bisa dibenarkan, ya? Kalau bicara soal uang, ya kapal kalian itu orang-orang Malaysia yang mengejar-ngejar kapal yang ringkih, ya, kapal nelayan kita yang seadanya, dan mereka nggak punya senjata yang berarti, ya, itu biayanya saya yakin lebih dari RM3.000, ya. Belum lagi dengan kasus semacam ini akan merusak hubungan dua negara. Dan ini akan menimbulkan sentimen negatif di mata dunia. Mereka akan melihat kejadian seperti ini, betapa semena-menanya, betapa arogannya, ya, pasukan kalian, ya, orang-orang Malaysia, ya, negara Malaysia, yang memperlakukan begitu kejinya, begitu kejamnya, yang melakukan itu kepada warga negara Indonesia, ya. Kalian ini, terutama Anda, ya, selalu berusaha mencoba untuk membersihkan, ya, menjadi juru propaganda, menjadi PR-nya, public relation dari negara sebelah, ya. Iya, perempuan itu memang gitu. Saya ini heran Jantung kepada pisang akal itu. kamu sama geng kamu, selalu berusaha mencari pembenaran, ya. Heran Ini kita sangat juga. memalukan, dan ini bisa jadi presiden buruk. Karena apa? Karena kami di Indonesia, kita di Indonesia ini, Bakamla, Badan Penjaga Keamanan Laut atau Coast Guard, ya, penjaga pantai Indonesia ini juga punya senjata yang sama atau lebih baik dengan kapal-kapal cepat yang sama, ya. Dan tolong kamu kasih tahu follower-follower kamu, orang-orang Malaysia itu, ya, jangan terlalu sombong, jangan bersenang hati, ya. Di situ ada korban jiwa. Mereka seharusnya prihatin, ya, sedih, ya, bagaimanapun itu manusia, ya. Kejadian ini tak patut terjadi dan sebetulnya nggak perlu terjadi, ya. Kalian ini orang-orang Malaysia, pasukan kalian punya kapal yang cepat, punya senjata lengkap, ya, kapal nelayan yang seadanya dengan 6 orang warga negara Indonesia. Mereka punya senjata apa? Macam mana mereka nak melawan, ya? Penjelasan kamu, JP, tidak masuk akal. Bagaimana senjata macam ini bisa menang lawan senapan otomatis, ya? Bagaimana? Bagaimana orang bisa menang Ditembak melawan pula. ini? Ya, lawannya itu punya senjata otomatis. Coba jelasin bagaimana warga negara kita yang 6 orang yang malang itu bisa melawan pasukan semacam ini, ya, punya senjata semacam ini, ya. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan kekerasan yang berlebih-lebihan dari pasukan penjaga pantai Malaysia, ya. Ini patut dikecam, bukannya kamu bela-belain, kamu bersih-bersihkan, kamu poles, ya. Dan kejadian ini akan memburukkan hubungan kedua negara. Ini jadi presiden yang sangat buruk, ya. Dan kami di Indonesia ini berhak membalas, ya. Jangan dikira warga negara Malaysia tidak ada yang menceroboh masuk ke perairan kita, masuk ke wilayah kita. Banyak kalian yang mencuri ikan di negara kami. Ini kapal kalian, kapal Malaysia yang suka mencuri ikan di negara kami. Banyak, ya. Dibandingkan jenayah ya, mereka warga negara Indonesia itu, mereka itu pulang tanpa melalui prosedur yang benar, ya, tidak membayar denda. Itu kesalahan mereka, ya. Kalau dibandingkan dengan kapal-kapal orang Malaysia ini, mereka mencuri ikan di negara kita, ya. Kalau orang yang mau pulang kampung dengan cara yang nggak benar harus ditembaki kayak begitu, ya. Jangan salahkan bila KKP atau Bakamla kita melakukan tindakan yang sama atau Jangan lebih keras salahkan, lagi, jangan salahkan. ya. Ini maling-maling ikan ini tidak boleh kita toleransi, ya. Sudah diperintahkan berhenti untuk diperiksa, mereka melarikan diri, siap-siap aja dikenai tindakan yang sangat tegas, ya. Didor Kalau balik. ini yang kalian mau orang-orang Malaysia, ini bisa kita lakukan. Dan saya harap ya Bapak Presiden kita tegas, ya. Sekarang ini atau dalam beberapa waktu terakhir ini beliau sedang dalam lawatan ke Malaysia, bertemu dengan pemimpin-pemimpin di Malaysia, ya. Suasananya suasana elok-elok. Ya, kalau beliau mengangkat topik ini akan merubah suasana menjadi tidak mengenakkan, ya. Jadi dalam ranah diplomatik, tata krama diplomatik, hal-hal sensitif semacam ini tidak dibahas, ya, karena akan mengubah mood yang tadinya bersahabat menjadi tegang. Ini yang kita nggak mau, yang beliau mungkin tidak akan lakukan, ya. Tapi saya harap kita berharap, rakyat Indonesia berharap kita menuntut keadilan, ya. Kalau beliau balik ke Indonesia ini harus diulas, dipertimbangkan kembali.
Kita minta juga para anggota DPR dan para konten kreator nasional untuk menyoroti hal ini, ya. Dan ini yang pasti akan menimbulkan presiden yang buruk, ya. Presiden yang buruk untuk kedepannya. Karena apa? Kalau kejadian ini terjadi berulang kali, ini akan membenarkan bahwa kita pun boleh melakukan tindakan hukum yang tegas. Bila ada warga Malaysia yang menyelundupkan sesuatu ke wilayah kita atau mencuri ikan di wilayah kita, dan kapal-kapal mereka akan kita kenain tindakan sangat tegas. Kalau melawan, kita boleh melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Ya, jangan salahkan kita kalau kita melakukan itu. Ya, karena pasukan penjaga pantai Malaysia dan polisi di daratan itu sudah terlalu banyak ya melakukan tindakan berlebih-lebihan terhadap warga negara Indonesia. Oke, terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Kalian pikir orang Malaysia tidak pernah melakukan kesalahan di Indonesia? Mereka sering juga curi ikan di perairan Indonesia. Waktu diinterogasi mereka lari saja. Apakah kita juga melakukan tindakan kekerasan dengan ditembak atau didor aja? Enggak. Kita tahu ya ada oknum-oknum buruh migran yang melakukan kesalahan itu, tetapi tindakan yang berlebihan itu yang kita sayangkan. Penembakan itu yang kita sayangkan, ya. Apakah kalian mau juga negara kita juga mengambil tindakan yang sama terhadap migran-migran dari negara kalian gitu? Yang kita sayangkan adalah tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat Malaysia. Kalian sudah bertindak sangat semena-mena, bertindak semaunya. Ini tidak hanya terjadi satu kali, udah ada puluhan orang yang meninggal akibat apa yang kalian lakukan oleh aparat Malaysia. Apakah kalian juga mau kita melakukan hal yang sama? Oke, mereka melakukan kesalahan dengan menjadi ilegal. Ya, apakah dengan senjata parang, misalnya kalau mereka menggunakan senjata parang, dilawan dengan senjata otomatis? Itu loh masalahnya. Saya jadi geram teman-teman ya dengan kasus seperti ini. Nyawa kita tidak ada artinya di tangan mereka. Seenaknya saja menggunakan senjata otomatis untuk melumpuhkan seseorang. Itu yang kita sayangkan teman-teman. Saya setuju pemerintah kita harus protes dengan kasus ini. Jangan diam saja. Supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi. Tuntut pelakunya. Oke, kita salah, tetapi kesalahan lebih besar terjadi ketika mereka melakukan tindakan yang berlebihan. Itulah masalahnya. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Pandangan kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar.